Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita kali ini adalah kegiatan yang baru pertama kali. Ini dimotori oleh anak-anak kita di sini, Ustaz. Pemuda-pemuda kita di sini membantu imam khusus kita di sini untuk mencerdaskan kehidupan spiritual warganya, sehingga muncullah ide untuk kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah, dan banyak hal yang kita beri judul atau kajian ini, sehingga sang keluar kata bahwa kajian kita ini disebut sebagai kajian kanatoji, bahasa Makassar, kanatoji. Jadi kanatoji itu hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur bahasa Makassar, kanatoji pangkal adalah bila lejokana empoi dengan kasih. Oleh karena itu, bapak-bapak hadirin, kami hadirkan Ustaz kita kali ini, yaitu Bapak Ustaz Haji Abdul Wahid LC MPDI. Beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar. Beliau juga pembimbing ibadah haji dan umroh PT Raihana Awadiyah. Juga beliau adalah pengurus Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Alhamdulillah beliau ini hadir di tengah-tengah kita. Jadi kajian kanatoji kali ini sesi ini adalah masalah fikih Islam, dan yang kedua adalah sirah nabawiyah yang akan dibawakan oleh Ustaz yang lain. Alhamdulillah pada kali ini kita masuk di sesi fikih Islamiyah. Oleh karena itu, selamat datang Pak Ustaz di kampung kami. Inilah kampung Montobirayan. Masjid kami juga masjid yang bersahaja. Mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan bermanfaat di tengah-tengah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita ini adalah pertemuan pertama untuk kajian fikih Islam
dan terutama kita akan mengkaji fikih ibadah. Kita akan mulai dari fikih ibadah. Namun sebelum lanjut, terlebih dahulu tentu saja saya mohon maaf karena tadi di jalan itu belum bisa memperkirakan waktu dan jarak. Pertama kali kami masuk di sini, saya kira tadi di sekitar Jembatan Kembar ternyata lumayan juga ini jaraknya tadi dari Jembatan Kembar. Ya. Kalau masuknya tidak terlalu jauh, lebih jauh saya rasa dari Jembatan Kembar ke depan itu jalan Boros. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Jadi kajian kita ini namanya kajian fikih. Ya. Fikih ini adalah satu dari dua rukun utama dari agama. Ya. Jadi ajaran utama dari agama itu dua. Satu syariat, satu akidah. Ya. Ada juga yang membaginya kedua-duanya ini syariat. Syariat terbagi dua. Yang pertama fikih, ya, dan yang kedua akidah. Jadi ya, kalau akidah ini membahas hal-hal yang terkait dengan keimanan, Tapa ini cerita lalanna dalam bahasan akidah tentang keyakinan. Hal-hal yang harus kita percayai, kita yakini, tidak perlu diamalkan, cukup diyakini. Ya. Itu kalau akidah. Misalnya di antara hal-hal yang harus kita yakini ada malaikat. Kita tidak lihat malaikat, tapi kita harus meyakini bahwa ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Nah, kalau syariat ini atau fikih ini adalah hal-hal yang harus diamalkan. Amalan itu sendiri ada amalan hati, amalan qalbu, ya, dan ada amalan anggota tubuh. Seperti itu. Itu masuk semua di dalam hukum syariat atau hukum fikih. Ya. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita belum membahas masalah taharah. Kita belum membahas masalah wudu. Kita belum membahas masalah tayammum. Kita belum membahas masalah sholat. Kita belum membahas masalah zakat. Kita belum membahas masalah haji dan sebagainya. Kita pada pertemuan kali ini adalah pengantar memahami apa itu fikih. Ya. Karena kajian kita ini kajian fikih, tentu kita harus tahu dulu apa itu al-fiqh di dalam bahasa Arab. Jadi secara bahasa al-fiqh, itu secara bahasanya kuna batuani an batuana an gananya fikih, batuana al-fahmu pemahaman. Ya. Secara bahasanya. Nah, sedangkan menurut para ulama fikih dan usuliyin, fikih itu adalah
Saya mengambil definisinya Imam Syafi'i. Ya, saya mengambil definisinya Imam Syafi'i. Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Itu definisinya fikih menurut mazhab Syafi'i. Ada lagi definisi yang lain. Misalnya definisinya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyebutkan definisi ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Itu definisinya Imam Abu Hanifah. Tapi yang saya mau jelaskan di sini definisinya Imam Syafi'i. Ya. Definisinya Imam Syafi'i. Ustaz, kenapa definisinya Imam Syafi'i diambil? Kenapa bukan Abu Hanifah? Ya. Karena insya Allah titik poros pembahasan fikih kita itu akan lebih banyak cenderung kepada mazhab Syafi'i. Ya. Ustaz, kenapa fikih Syafi'i dipilih? Ya. Karena mohon maaf, latar belakang saya pribadi, saya banyak menerima fikih itu dalam mazhab Syafi'i. Siang tadi saya hubungi Ustaz Akbar, ini jamaah di sana ini kunut subuh apa tidak? Ya, kunut subuh apa tidak? Jadi beliau menjawab tidak kunut, Ustaz. Berarti kalau tidak kunut itu mazhabnya Hanafi dan mazhabnya Hambali. Ya. Mazhabnya siapa? Imam Hanafi dan Imam Hambali. Tidak kunut pada sholat subuh. Beliau hanya kunut pada sholat witir. Imam Hanafi kunutnya sebelum ruku dan Imam Hambali kunutnya setelah bangun dari ruku. Ya. Ini baru pengantar ini Pak. Baru undang ruang, baru intro. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki kunut subuh, ya. Tapi kalau Syafi'i mengutamakan kunutnya setelah ruku, Maliki kunutnya sebelum ruku. Mungkin mulai di musim jamaah ini banyak anak Ustaz. Yang mana nih mau diikuti ini? Saya tadi bertanya siang ini, kalau begitu, tapi ya berarti jamaah ini mazhabnya cenderung mazhab Hambali atau Hanafi. Saya tadi sempat menawarkan bagaimana kalau saya serahkan kepada teman yang lebih ahli dalam mazhab Hambali untuk mengisi di masjid kita ini, karena sudah terlanjur mazhab kita adalah mazhab Hambali. Kami di Al-Azhar di Mesir punya satu manhaj. Kami alumni Al-Azhar itu sangat menghargai dan menghormati tradisi dan kebudayaan serta kearifan lokal selama itu bagus. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya tadi ini lebih bagus kalau orang yang menguasai mazhab Hambali. Karena saya pribadi lebih cenderung lebih menguasai mazhab Syafi'i, sekalipun secara umum ya bisalah kami kaji melalui kitab-kitab fikih perbandingan. Bisalah kalau hanya pembahasan umumnya pendapat para imam mazhab, tapi poros pembahasannya
saya hanya bisa membawakan mazhab Syafi'i. Lah kalau begitu ini Ustaz fanatik ini. Mazhab Syafi'i dinaikuti, tidak. Saya tidak fanatik. Ya. Tapi saya tidak mau membawakan sesuatu yang bukan keahlian saya. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya kembalikan tadi kepada saudara Ustaz Akbar ini, bagaimana kalau saya berikan kepada yang lebih ahli dalam mazhab Hambali? Tadi jawaban beliau tetap mempercayakan kepada kami. Jadi insya Allah kita akan tetap kajian fikih mazhab Syafi'i, dan sekalipun demikian kita akan juga ada perbandingan dari mazhab lain. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi itu sekedar mengantar. Kenapa kita porosnya mazhab Syafi'i? Kenapa kita pembahasan utamanya dalam mazhab Syafi'i? Tadi saya ingin kembali mendefinisikan apa itu fikih, ya. Dan apa yang dibahas di dalam ilmu fikih. Nah, secara sederhana ilmu fikih itu di sanalah dibahas bagaimana caranya kita beribadah dengan cara yang sahih, dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Ya. Melalui pintu apa kita sehingga kita bisa sholat sesuai dengan cara sholatnya Nabi. Ya, karena dalam beribadah ini kita tidak boleh beribadah kalau tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Ya. Bagaimana caranya? Pintu yang mana yang kita lewati supaya kita yakin cara sholatnya kita ini benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sebelum membahas tentang itu, saya ingin beri pemahaman singkat tentang fikih tadi didefinisikan oleh Imam Syafi'i, ya. Yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillati at-tafsiliyah. Yaitu fikih itu adalah satu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum agama. Jadi hukum-hukum selain hukum agama itu tidak dibahas dalam fikih. Ada hukum umum yang biasa disebut hukum positif kalau tidak salah. Bukan itu yang dibahas di sini. Yang dibahas di dalam fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, yaitu satu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum agama. Bagaimana caranya puasa, bagaimana caranya sholat, ya. Mau ditahu cocok ini cara sembahyang ini, ya. Mau ditahu betul cara wudu, ada di hadisnya, ya, seperti itu dan selainnya, ya. Jadi itu tadi al-ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian dipersempit lagi dengan al-amaliyah. Al-amaliyah maksudnya hukum-hukum agama yang dibahas dalam fikih ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang muslim. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan itu tidak dibahas dalam fikih. Dibahasnya dalam ilmu tauhid. Ya. Dibahas juga dalam ilmu kalam. Seperti itu. Yang berkaitan dengan akidah.
itu tidak dibahas di dalam fikih, karena yang dibahas di fikih adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, yang diamalkan, yang dipraktikkan, yang dikerjakan. Coba saya ingin menguji, kalau sholat dikerjakan apa cukup diyakini? Sholat dikerjakan apa diyakini? Dikerjakan. Kita mau mengenal dulu yang mana pembahasannya ini fikih. Kalau puasa dikerjakan apa cukup diyakini? Dikerjakan berarti fikih. Zakat dikerjakan apa cukup diyakini? Dikerjakan berarti fikih. Ada hari kemudian harus dikerjakan atau cukup diyakini? Cukup diyakini. Tidak bisa dikerjakan. Katanya apa? Belum pergi sampai di sana. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup diyakini apa harus dikerjakan? Harus diyakini saja. Jadi itu bedanya antara fikih dan akidah. Yang kita bahas ini yang dikerjakan fikih. Nah, ada bidang lain lagi namanya akidah, itu semua keyakinan. Keyakinan tentang Allah, keyakinan ada malaikat, keyakinan ada kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Al-Qur'an. Keyakinan bahwa ada para nabi dan rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran agama tauhid. Setelah kehidupan dunia kita ini ada lagi kehidupan nanti di akhirat, itu dibahas dalam ilmu akidah. Ya, tidak dibahas dalam ilmu fikih. Siapa tahu nanti salah alamat pembahasan tentang hari kiamat dicari di dalam kajian fikih, dan ketemu karena alamatnya alamat salah. Seperti itu. Ini masih pengertian daripada al-fikih. Jadi fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillati al-tafsiliyah, yang dirangkum, diintisari, disimpulkan dari dalil-dalilnya yang terperinci, baik dari Al-Quran maupun hadis. Itulah salah satu definisi daripada apa yang dinamakan dengan fikih. Tapi jangan diskusi, tidak ada di ujian nasional lainnya. Tidak ada di ujian seperti itu. Itu tentang memahami fikih. Jadi ditahu yang mana pembahasan fikih. Kalau diamalkan berarti fikih. Kalau keyakinan bahasannya akidah. Sekarang kita ingin menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya kita yakin bahwa cara sholat ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Kesembahyang semuanya kita alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, apakah cara sholat kita itu benar-benar sama seperti yang diajarkan oleh Nabi? Tanda tanya. Nah, ini perlunya ada kajian seperti ini. Siapa tahu lama-lama di sembahyang tak pernah dulu kajian begini. Puluhan tahun kita sholat, sekali masuk ke alam kubur di tanah ini. Bagaimana sholatnya ini, gue? Dikerjakan ini, tapi pelaksanaannya tidak benar. Ai saali cara mulutnya,
salai cara rukunya, salai baca-bacaan. Nah, ini kita antisipasi. Jadi kita yang hidup di era sekarang ini, ya, kita namanya hidup sekarang di abad modern. Jarak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih ada 1400-an tahun. Nabi wafat itu di tahun Hijriah. Berarti jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW ada sekitar 1430 tahun. 1430 lebih tahun. Karena sekarang ini tahun 1442 Hijriah. Nah, saya ingin menjawab tadi pertanyaan. Jadi caranya kalau kita ingin yakin bagaimana cara sholat kita ini sama cara sholatnya Nabi, maka kita harus mengikuti fikih salah satu dari 4 mazhab. Ya. Kalau mau selamat ikuti di sini imam mazhab. Ya. Saya ingin sampaikan sekarang ini ada juga paham Islam yang berkembang anti mazhab. Tidak mau mengikut kepada imam mazhab yang keempat. Tidak mau. Mengajaknya kepada langsung Al-Quran dan hadis. Mohon maaf, ini sudah masuk sedikit dalam pembahasan pemikiran ya. Masih ada waktu. Kalau belum habis pembahasan pendahuluan minggu ini, terpaksa pertemuan kedua mesti pendahuluan. Iya. Karena ini pendahuluannya ini biarpun 1 semester belum cukup. 1 semester 2 SKS 16 kali pertemuan. Ini pendahuluannya sebenarnya, tapi kita ringkas. Sekarang berkembang satu pemikiran dalam Islam anti mazhab. Ini saya sudah mungkin masuk dalam konteks khilafiyah, artinya beda manhaj. Ada manhaj dalam Islam ini berkembang, termasuk di Indonesia, tidak mau ikut mazhab. Kenapa alasannya? Di zaman Nabi belum ada mazhab Syafi'i, belum ada mazhab Hambali, belum ada Maliki, Hanafi, tidak ada. Tidak ada dalilnya itu, tidak ada hadisnya. Langsung mengajak kita beribadah, mengajarkan ajaran Islam baik akidah syariah langsung kepada Al-Quran dan hadis. Langsung kemana Pak? Belajar dari Al-Quran dan hadis. Ya, menurut penjelasan ulama-ulama dan guru-guru kami, ucapan ini lahirianya hak, benar lahirianya. Tapi batinnya sebenarnya ini batin. Kalau didengar ini kembali kepada Al-Quran dan hadis, benar. Kalau didengar secara sepintas, ya. Tapi sebenarnya ini yang diinginkan daripada paham ini batil. Ya. Jadi jangan langsung ya mengklaim berkesimpulan dari sampul Pak. Ini mudah-mudahan ini videonya ini tidak di-cut, ya. Harus lengkap penjelasannya. Kenapa saya dikatakan bahwa kalimat ini benar, tapi yang diinginkan ini batil? Kenapa begitu? Karena
perkataan ini tidak bisa disampaikan kepada masyarakat awam. Kita ini orang awam tidak bisa menyimpulkan hukum Islam langsung dari Al-Quran. Tidak bisa kita menyimpulkan hukum Islam bagaimana cara sholatnya Nabi. Tidak bisa langsung dari hadis. Kenapa tidak bisa? Karena kalau kita ingin menyimpulkan satu hukum dari Al-Quran dan hadis, maka ada ilmu-ilmu yang mesti kita kuasai. Bagus di bahasa Arab, nahwu dan sharaf dan balaghah. Kita harus paham terutama ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Harus kita paham dan kuasai hadis-hadis hukum. Kita harus paham satu metodologi istinbat hukum namanya ilmu usul fikih. Barulah kita bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Tidak bisa kita mungkin langsung pelajari cara sholatnya Nabi langsung dari hadis. Tidak balas aku. Nah caranya kalau kita ingin tahu kesimpulan-kesimpulan hukum cara beribadah, ya, untuk mudahnya ini kita sebagai masyarakat awam mengikuti imam-imam mazhab ini tadi. Ikut makin kepada 4 mazhab yang diakui di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak bisa Pak, mungkin saya ingin bertanya, kira-kira bisa dipelajari cara sholatnya Nabi langsung dari Al-Quran dan hadis? Bisa tidak? Tidak bisa. Ya. Jadi siapa di balik yang bisa menyimpulkan hukum cara beribadah langsung dari Al-Quran dan hadis? Itu para ulama. Ya, terutama imam-imam mazhab dan para mujtahid. Nah, itulah mereka yang punya kapasitas untuk menyimpulkan hukum. Kita ini apa nak bilang ulama, kita orang awal ini, apa yang dikatakan oleh ulama itulah yang kita ikuti. Nah sekarang ini seperti tadi saya sampaikan, ada satu kelompok yang ingin menjauhkan umat dari ulama. Katanya jangan ikuti ulama, ikuti Al-Quran dan hadis. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh ulama ini tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Justru ulama itu menjelaskan maksud daripada apa yang dikandung oleh Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh ulama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ada satupun fatwa-fatwa ulama kita yang menyimpulkan tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah ini saya sering banyak menyaksikan video-video itu, katanya ikuti Al-Quran, ikuti hadis, jangan ikuti ulama. Kalau begitu sholat jangan baca kitab fikih, langsung cari di hadis. Cari itu cara sholat lagi di dalam hadis. Dia tidak. Jadi tidak bertentangan antara ulama dan Al-Quran dan hadis. Justru ulama lah yang menjelaskan maksud daripada Al-Quran dan hadis. Ini sepertinya ingin dibenturkan antara keduanya. Seperti ini. Ya. Saya kembali lagi. Mau masuk di waktu ini? Masuk di waktu? Ya, masih ada waktu. Ya, baik. 6 menit lagi. Jadi itu tadi, kita mesti mengikuti satu dari 4 mazhab ini. Satu dari 4 mazhab. Kalau mau benar-benar yakin cara sholat tak benar. Jangan kita ikuti satu paham yang anti terhadap mazhab. Kenapa? Karena imam mazhab ini semua dalilnya Al-Quran dan hadis.
Malahan sanad hadis mereka itu bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik punya sanad hadis dan kitab hadis yang berjudul Kitab Al-Muwatta. Itu sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga punya kitab Musnad, kitab hadis, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab hadis namanya Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Sanadnya nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Ya. Itu generasi tabi'in. Jadi generasinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelahnya generasi sahabat, setelahnya generasi tabi'in, setelahnya lagi generasi tabi'in. Disitulah Imam Abu Hanifah lahirnya tahun 80 Hijriah. Ya, di bawahnya generasi tabi'in. Kira-kira yang mana dekat beliau dengan kita, dengan Nabi? Cuma berjarak kurang lebih 70 tahun. Yang mengantarai antara jaraknya Imam Abu Hanifah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menggolongkan Imam Abu Hanifah ini masuk pada generasi tabi'in karena pernah bertemu dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seperti itu. Baru tidak mau ikuti ini empat imam besar. Jadi sanad hadis mereka ini bersambung sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang mereka cantumkan di dalam kitab-kitab mereka, mereka terima dari gurunya. Gurunya menerima dari gurunya. Ya. Jadi misalnya Imam Syafi'i, ya. Itu generasi setelah tabi'in, ya. Menerima dari gurunya, tabi'in, ya. Kemudian dari tabi'in menerima dari generasi sahabat, menerima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan bukan hanya bersambung sanadnya, mereka juga tahu siapa yang berada di dalam para periwayat yang berada di dalam sanad hadis tersebut. Seperti itu. Kemudian terakhir ini sebagai penutup, kenapa kita harus bermazhab? Ya. Karena itu tadi ada yang mengajak supaya kita tidak bertaklid. Bertaklid itu mengikut imam mazhab. Ada yang melarang kita, mengatakan bertaklid itu tidak bagus. Mengikuti imam mazhab ini katanya tidak bagus. Ya. Sebenarnya bertaklid itu tergantung siapa yang ingin bertaklid. Kalau seorang ulama, seorang mujtahid menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu usul fikih, mereka ini para ulama memang tidak bagus kalau bertaklid. Mereka harus berijtihad karena mereka ulama. Mereka harus mengkaji ayat Al-Quran, mengkaji hadis, dan mengistinbatkan hukum karena mereka punya kapasitas. Kita ini namanya bahasa Arab tak loko-loko di atas, motong tidak bertaklid. Seperti itu. Ya, jadi bertaklid itu aib bagi para ulama, dan ini pernah terjadi di dalam sejarah Islam, yaitu antara tahun 350 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Ini para ulama di situ jadi jumud, tidak ada aktivitas ijtihad. Fikih tidak berkembang. Para ulama hanya mengikuti pendapat ulama-ulama sebelumnya. Inilah dikatakan masa bertaklid. Ya, kenapa? Karena para ulama ketika itu tidak menghasilkan ijtihad, ya, tidak menghasilkan ijtihad,
tidak menyimpulkan hukum-hukum terhadap fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa inilah yang dapat kita kaji pada pertemuan pertama ini sebagai pendahuluan dan pengantar dalam kajian fikih kita rutin ya, insyaallah dalam fikih Islam. Terima kasih atas segala perhatian kita dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.